Perhimpunan Indonesia adalah salah satu dari banyaknya organisasi yang beroperasi pada masa radikal. Organisasi yang akrab disingkat dengan PI, dipimpin oleh pemimpin yang bernama Sutan Kayangan, sekaligus dengan RM Noto Suroto, menjadi tokoh yang menghidupkan organisasi yang didirikan di Belanda ini. Sebelum organisasi ini memiliki nama Perhimpunan Indonesia, Indische Vereniging menjadi nama awal organisasi ini, tepat pada tahun 1908. Ada beberapa pelajar dengan predikat lulusan yang terbaik di Algemene Middelbare School atau AMS yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Belanda. Semua mahasiswa Indonesia mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi di sana. Mereka tidak melihat dari mana ras dan sukunya. Dengan memiliki ikatan persaudaraan ini, yang akhirnya mereka kerap melaksanakan suatu perkumpulan sesama mahasiswa Indonesia di Belanda. Saat mereka melakukan perkumpulan, tentu yang menjadi bahan obrolan yaitu keinginan Indonesia menjadi negara yang bebas dari penjajahan. Maka dari itu, mereka termotivasi untuk membangun suatu organisasi perkumpulan. Pada tanggal 5 November 1908, dibentuklah sebuah organisasi yang diberi nama Indische Vereniging. Organisasi ini dipimpin oleh seorang mahasiswa dari sekolah perguruan tinggi di Haarlem, yaitu Sutan Casayangan, yang memimpin dari tahun 1908 sampai 1914. Selain Sutan Casayangan, pendiri organisasi Indische Vereniging antara lain yaitu Noto Suroto, Sosrokartono, Husein Djadjadiningrat, Noto Diningrat, Dr. Apitulei, dan Sumitro Kolopaking. Saat organisasi ini dipimpin oleh Herman Kartowisastro, tepat pada tahun 1922, organisasi Indische Vereniging berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Maka semenjak tahun 1922, penggunaan kata Indonesia secara politis resmi dipakai dengan tujuan untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Semenjak organisasi ini berganti nama, organisasi ini menjadi semakin interis berurusan dengan hal-hal yang berbau politik. Pada tahun 1925, pengurus organisasi Indonesische Vereniging digantikan oleh Mr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, yang saat itu ia merumuskan sebuah anggaran dasar yang menjadikan organisasi ini dasar untuk strategi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dengan diberlakukannya anggaran tersebut, tahun 1925, organisasi Indonesische Vereniging berganti nama yaitu menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mengalami perubahan orientasi dari organisasi sosial menjadi lebih berfokus pada politik. Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam organisasi ini mulai aktif terlibat dalam politik internasional sebagai respon terhadap situasi kolonial Belanda di Indonesia. Mereka menggunakan forum internasional untuk menyebarkan isu-isu kemerdekaan Indonesia. Berhasil mendapatkan dukungan dari negara-negara seperti Mesir, Iran, dan Hungaria. Perhimpunan Indonesia memainkan peran penting dalam memperkenalkan aspirasi kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional, melawan propaganda negatif, dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang akuntabel dan bersatu. Solidaritas dan kerjasama internasional terbukti sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Perhimpunan Indonesia juga aktif dalam memfasilitasi upaya untuk menyatukan berbagai kepentingan politik di Indonesia melalui Kongres Indonesia dan pembentukan Persatuan Politik Nasional Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat gerakan nasionalis dan meningkatkan kesatuan dalam meraih tujuan kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menginspirasi pendirian Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia Merdeka dan prinsip self-help, non-kooperasi, serta marhaenisme. PNI yang dipimpin oleh anggota PI yang baru pulang dari Belanda fokus pada propaganda anti-kolonialisme dan kemandirian psikologis dari Belanda. Meskipun programnya mencakup berbagai aspek sosial ekonomi,
Fokus utama tetap pada kesadaran nasional dan orientasi politik anti-kolonial. Mahasiswa yang aktif sebagai anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda memainkan peran penting dalam pendirian PNI di Indonesia sebagai wadah perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Hal ini memiliki dampak signifikan pada pergerakan nasional Indonesia, menciptakan kesatuan dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. Strategi non-kooperatif, menolak kerjasama, dan prinsip self-help mendorong diri sendiri menjadi landasan untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air tanpa ketergantungan pada pihak penjajah.